Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinatul Hakiki dengan NIM 210705015 ingin menjelaskan tentang parallel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Parallel processing adalah kemampuan menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu aplikasi dan dijalankan secara simultan atau bersamaan pada sebuah komputer. Secara umum, ini adalah sebuah teknik di mana sebuah masalah dibagi dalam beberapa masalah kecil untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda tanpa berkaitan di antaranya. Untuk melakukan berbagai komputasi, maka diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Selain jaringan, diperlukan software pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antara komponen paralel. Kemudian end user harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi. Parallel processing berbeda dengan multitasking. Parallel processing berbeda dengan multitasking. Multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sementara beberapa orang yang bergelut di bidang sistem operasi penutupan bahwa komputer tunggal tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, melainkan proses penjadwalan yang berlaku pada sistem operasi membuat komputer seperti mengerjakan tugas secara bersamaan. Sedangkan pembayaran paralel sudah diselesaikan sebelumnya, bahwa pembayaran paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Selain itu, pengadilan paralel tidak menggunakan arsitektur von Neumann. Parallel processing disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu share memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi shared memory parallel machine dan distributed memory parallel machine. Singkatnya, komputasi tunggal dengan komputasi paralel bisa digambarkan seperti gambar yang di bawah ini. Dari perbedaan kedua gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengolah data dalam jumlah yang kecil, karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Tujuan parallel processing. Pemrosesan paralel memiliki tujuan untuk membagi beban kerja dan mendistribusikannya pada komputer-komputer lain yang terdapat pada sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistem yang akan dibangun tidak akan menggunakan komputer yang didesain secara khusus untuk keperluan pemrosesan paralel, melainkan menggunakan komputer yang telah ada. Artinya, sistem ini nanti akan terdiri dari sejumlah komputer dengan spesifikasi yang berbeda yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Arsitektur komputasi paralel. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal menggunakan satu prosesor dengan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur komputer paralel dan pengertian mengenai model pemrosesan paralel. Arsitektur komputasi paralel adalah sekumpulan elemen pemrosesan atau processing elements yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntunan proses komputasi yang banyak. Arsitektur paralel diperlukan karena yang pertama, karena tuntunan aplikasi, terus tren teknologi, tren arsitektur, ekonomi, dan tren saat ini seperti kebanyakan mikroprosesor sekarang ini mempunyai fasilitas untuk mendukung multiprosesor. Kemudian server dan workstation berarsitektur multiprosesor seperti Sun, SGI, DEC, dan Compaq. Kemudian yang terakhir yaitu mikroprosesor YAT, dan sekarang adalah multiprosesor. Selanjutnya ada tipe-tipe paralelisme.
Yang pertama ada Rasul paralelisme. Rasul paralelisme yang disebut sebagai embarrassing singly parallel atau perfect parallel adalah tipe paralelisme di mana komputasi dapat bagi menjadi beberapa tugas independen yang mempunyai struktur sama. Data struktur suatu tugas bagi menjadi beberapa bagian yang berstruktur. Contohnya, tugas yang bisa diselesaikan dengan Rasul paralelisme adalah simulasi Monte Carlo. Yang kedua, spesialis paralelisme. Cara kerja spesialis paralelisme adalah dengan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Setiap komputer mengerjakan tugas tertentu. Contohnya, penggunaannya adalah pada simulasi pabrik kimia. Satu prosesor mensimulasikan proses sebelum reaksi kimia. Satu prosesor mensimulasikan reaksi pada tahap awal dan prosesor lainnya mensimulasikan proses penggilingan hasil dan seterusnya. Yang ketiga ada agenda paralelisme. Tipe paralelisme ini mempunyai daftar yang harus dikerjakan oleh sistem komputer. Semua komputer yang terdapat pada sistem dapat mengakses daftar tersebut. Pada model MW Manager Worker terdapat pengelompokan komputer menjadi dua, yaitu satu manajer bertugas memulai perhitungan memonitor kemajuan tugas melayani permintaan worker. User berkomunikasi dengan sistem komputer melalui komputer yang berfungsi sebagai manajer ini. Yang kedua, worker mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajer. Kerja komputer ini dimulai setelah ada perintah dari manajer dan diakhiri oleh manajer. Kemudian pemrograman paralel. Parallel processing komputasi adalah proses atau pekerjaan komputasi di komputer dengan memakai suatu bahasa pemrograman yang dijalankan secara paralel pada saat bersamaan. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu atau prosesor tunggal ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan satu algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang terakhir compiler. Model komputasi. Menurut Flynn, ada 4 macam model komputasi, di antaranya SISD merupakan singkatan dari Single Instruction Stream, Single Data Stream. Merupakan satu-satunya model yang memakai arsitektur von Neumann, yang mana hanya mengaplikasikan satu prosesor saja dan hanya untuk mengerjakan komputasi tunggal. Komputer yang mengaplikasikan SISD adalah Univac IBM 360 CDC 7600. Selanjutnya ada SIMD. SIMD lebih banyak berada di pasaran karena penggunaannya yang jelas. Satu prosesor diminta untuk mengolah satu data. Data tersebut bervariasi namun berjalan pada instruksi yang sama. Kelemahan dari model komputasi ini adalah ketika ada kumpulan data yang tak dapat diolah dengan tipe komputasi yang sama. Kemudian MISD. MISD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. MISD memakai banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda untuk mengolah data yang sama. Dikarenakan strukturnya, belum ada komputer yang benar-benar bisa menerapkan SIMD dengan baik. Yang terakhir, MIMD. MIMD adalah akronim dari Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. MIMD memakai banyak prosesor yang memiliki instruksi yang berbeda-beda dan mengolah data yang berbeda pula. Model ini juga bisa diaplikasikan sebagai model SIMD. Selanjutnya, MPI dan Hadoop. Pemrosesan paralel atau parallel processing merujuk pada eksekusi beberapa proses secara bersamaan, dan ini semakin penting sebagai cara untuk mencapai komputasi high performance. Dua teknologi yang umum digunakan untuk pemrosesan paralel adalah MPI dan Hadoop. Beberapa perbedaan antara MPI dan Hadoop yaitu model pemrograman. MPI menggunakan model pemrograman message passing, sedangkan Hadoop menggunakan model pemrograman MapReduce. Kemudian jenis aplikasi. MPI lebih cocok untuk aplikasi high performance computing yang memerlukan komunikasi intensif antar proses seperti simulasi ilmiah dan komputasi numerik.
Hadoop lebih cocok untuk aplikasi pemrosesan data besar seperti pengolahan log data, analisis data, dan pemrosesan citra. Dan yang terakhir yaitu Scala. MPI biasanya digunakan untuk mengelola jumlah prosesor yang relatif kecil, biasanya kurang dari 1000. Hadoop di sisi lain dirancang untuk mengelola jumlah prosesor yang sangat besar, bisa mencapai ribuan bahkan jutaan prosesor. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Suatu standar protokol yang digunakan untuk pemrograman paralel dan terdistribusi. Proses pertukaran pesan atau data antar proses adalah dengan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Model ini juga dapat diimplementasikan pada bermacam-macam platform seperti share memory. Kegunaan MPI antara lain yaitu menyediakan fungsi-fungsi untuk menukar pesan, menulis kode paralel secara portable, mendapatkan perform yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan yang terakhir menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Pemrosesan paralel dengan MPI. Untuk melakukan pemrosesan paralel dengan MPI, maka perlu melakukan beberapa hal berikut, yaitu 1. Instalasi MPI pada sistem. Pertama, untuk menggunakan MPI adalah dengan menginstalasi MPI pada sistem. Ada beberapa implementasi MPI yang terdiri seperti OpenMPI, MPI-CH, dan LAM atau MPI. Kedua, menulis kode MPI setelah MPI diinstal. Langkah selanjutnya adalah menulis kode MPI. Kode MPI terdiri dari fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar prosesor. Fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian dan memprosesnya secara paralel. Yang terakhir yaitu menjalankan kode MPI. Setelah kode MPI selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah menjalankan kode MPI. Untuk menjalankan kode MPI, kita perlu menjalankan beberapa perintah khusus tergantung pada implementasi MPI yang kita gunakan. Contoh sederhana program MPI bisa dilihat seperti di bawah ini. Kode di atas akan mengkompilasi program MyMPI program C dan menjalankannya dengan 4 prosesor. Kita dapat mengubah angka 4 menjadi jumlah prosesor yang kita inginkan. Pemrosesan paralel menggunakan MPI memerlukan beberapa penyesuaian pada kode yang telah ada. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana data dibagi dan dikirim setiap prosesor, serta bagaimana hasil dari setiap prosesor akan digabungkan kembali untuk menghasilkan output akhir. Hadoop adalah kerangka kerja atau framework open source yang digunakan untuk memproses data besar secara terdistribusi. Pemrosesan paralel menggunakan Hadoop dilakukan dengan menggunakan MapReduce, sebuah model pemrograman untuk memproses data besar secara terdistribusi. Hadoop terdiri dari 2 komponen utama, yaitu HDFS, Hadoop Distributed File System, adalah sistem file terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi pada sejumlah node dalam klaster komputasi. Arsitektur Hadoop HDFS. Name node, data node. Mengakses HDFS melalui command line. Yang kedua yaitu MapReduce. Adalah kerangka kerja pemrosesan data yang digunakan untuk memproses data secara paralel dengan mendistribusikan tugas pemrosesan ke node-node yang ada dalam cluster. Selanjutnya ada pemrosesan paralel dengan Hadoop. Untuk melakukan pemrosesan paralel menggunakan Hadoop, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi Hadoop pada sistem. Kemudian menulis kode MapReduce. Sederhana program Hadoop yaitu seperti yang ada di bawah ini. Kode di atas akan menjalankan program word count pada direktori input dan menghasilkan output pada direktori output. Pemrosesan paralel menggunakan Hadoop memerlukan beberapa penyesuaian pada kode yang telah ada, maka perlu pertimbangan bagaimana data dibagi menjadi blok-blok kecil dan didistribusikan ke node-node yang berbeda, serta bagaimana hasil dari setiap node akan digabungkan kembali untuk menghasilkan output akhir. Selain itu juga perlu mempertimbangkan manajemen sumber daya untuk menjalankan tugas MapReduce dengan efisien. Pemrosesan paralel menggunakan MPI dan Hadoop. Pemrosesan paralel menggunakan MPI dan Hadoop bukan dengan menggabungkan kelebihan dari kedua teknologi tersebut. MPI digunakan untuk pemrosesan paralel pada level node atau server, sedangkan Hadoop digunakan untuk pemrosesan paralel pada level cluster.
Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan MPI dan Hadoop. Di antaranya yang pertama menggunakan Hadoop sebagai manajer sumber daya. Kita dapat menggunakan Hadoop sebagai manajer sumber daya untuk menjalankan tugas MPI pada cluster. Dengan menggunakan Hadoop sebagai manajer sumber daya, maka dapat memanfaatkan kelebihan dari Hadoop dalam manajemen sumber daya dan distribusi tugas. Sementara MPI digunakan untuk memproses data pada level node. Yang kedua, menggunakan MPI dan Hadoop pada satu node juga dapat menginstal MPI dan Hadoop pada satu node dan menjalankan tugas paralel pada node tersebut. Dalam hal ini, MPI digunakan untuk memproses data pada level node, sedangkan Hadoop digunakan untuk mengatur distribusi data dan manajemen sumber daya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan MPI pada Hadoop Streaming. Hadoop Streaming adalah fitur pada Hadoop yang memungkinkan untuk menjalankan tugas MapReduce dengan menggunakan program non Java. Kita dapat menggunakan MPI sebagai program non Java pada Hadoop Streaming untuk menjalankan tugas paralel pada cluster. Dasarnya, penggabungan MPI dan Hadoop memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemrosesan data besar secara paralel. Namun, penggunaan kedua teknologi tersebut juga memerlukan penyesuaian pada kode yang telah ada dan manajemen sumber daya yang baik untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dari pemrosesan paralel tersebut. Pemrosesan paralel digunakan pada berbagai aplikasi seperti pengolahan data, simulasi, analisis data, dan rendering grafis. Dalam era komputasi modern, pemrosesan paralel menjadi semakin penting karena banyak data yang dihasilkan dan proses dalam jumlah yang sangat besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.